Dikisahkan bahwa ketika Raden Rahmat atau Sunan Ampel berlayar dari negeri Campa untuk mengunjungi bibinya di Majapahit, dia singgah di Malaka. Di tempat itu dia menyebarkan Islam sehingga terdengar oleh Sultan Johor dan menarik perhatian dari Sultan Johor, yang kemudian dia diambil menantu, dijodohkan dengan putri Johor. Tak seberapa lama, istrinya itu melahirkan seorang putri yang dikenal dengan Nini Maloko. Setelah memiliki seorang putri, Raden Rahmat pamit untuk melanjutkan perjalanan ke tanah Jawa, mencari bibinya dan berdakwah di sana. Dengan pesan, suatu saat istri dan putrinya, kalau sudah besar, diperbolehkan menyusul ke tanah Jawa. Di Jawa dia berkunjung ke koloni Cina di Semarang, yang nantinya menjadi kuil Sampokong. Ditunjukkan bahwa gerbang Majapahit, pelabuhan Tuban, sehingga dia melanjutkan ke Tuban. Sesampai di Tuban, dia disambut oleh Adipati Tuban yang sebelumnya telah mengenal Islam, yaitu Kanjeng Adipati Wilotekto, dan dinikahkan dengan putrinya yang bernama Putri Manilo. Selang beberapa lama lahirlah putranya, Sunan Bonang di Tuban. Tidak berapa lama di Tuban, oleh Bupati Wilotekto, ia diantarkan ke Majapahit untuk berkunjung ke bibinya yang bernama Dorowati sebagai istri Prabu Brawijaya yang kelima. Prabu Brawijaya kelima menerima dengan baik kepada Sunan Ampel, sehingga dia diberi jabatan untuk menjaga portal pintu gerbang atau pabean. Keluar masuknya kapal dagang impor dan ekspor di ujung Sungai Kalimas, sungai yang menghubungkan Surabaya ke Majapahit, yaitu di Ampel, dan mendirikan sebuah komunitas muslim sehingga menjadi sebuah pusat pendidikan agama Islam. Maka Raden Rahmat pun membawa istri beserta anaknya untuk diboyong ke daerah tersebut. Posisinya sebagai penjaga pabean, dan keberhasilan misi dakwah dan pendidikan di Ngampel membuat nama Raden Rahmat semakin mencorong, semakin terang, dan dikenal di antara penduduk, juga para pedagang dari mancanegara yang disebut dengan nama Sunan Ampel. Namanya pun tersohor hingga Kesultanan Johor. Hal inilah yang mendorong minat putrinya Nini Maloko yang sudah dewasa untuk berkunjung ke Ngampel, tempat di mana ayahnya berada. Sesampai Nini Maloko di Ngampel, dia bertemu dengan seorang pemuda yang tampan rupawan yang bernama Maktum Ibrahim. Dari pertemuan ini, keduanya pun saling jatuh cinta
Tapi akhirnya dibatalkan karena ternyata mereka berdua bersaudara. Sebuah pertanyaan, mungkinkah dari kisah ini yang mendorong Makdum Ibrahim akhirnya tidak menikah seumur hidup dan membuat julukan atau mendapat julukan sebagai wali madat? Wallahu a'lam, ya. Kebetulan saat itu kerajaan Majapahit mengalami kemunduran, sehingga banyak bupati mendapat kebebasan untuk menjalin hubungan dengan berbagai daerah lain secara bebas. Pada saat itulah Bupati Lasem Wirobrojo begitu mendengar bahwa Sunan Ampel sangat giat menyiarkan agama. Kemudian ia ingin mendalami Islam dan meminta dikirimkan seorang dai muslim ke Lasem sebagai guru agama. Sunan Ampel kemudian mengirim Nini Maloko beserta adiknya Makdum Ibrahim untuk pergi ke Lasem. Setelah beberapa waktu lamanya, Nini Maloko yang memang rupawan dan juga sangat memiliki tata krama, ia pun diambil menantu oleh bupati dan dijodohkan dengan putranya yang bernama Wironegoro. Wironegoro inilah yang nantinya menggantikan Wirobrojo untuk menjadi bupati di Lasem. Baru 5 tahun menjabat bupati, Wironegoro wafat di sekitar tahun 1479 Masehi, sehingga jabatan bupati dipegang oleh istrinya, yakni Nyai Maloko. Dengan demikian, dakwah Islam pun secara intensif dilakukan oleh Nyai Maloko dengan dibantu adiknya, yakni Makdum Ibrahim, yang menetap di desa Bonang, Lasem, sehingga dia dikenal dengan nama Sunan Bonang. Nyai Maloko hingga wafatnya menetap di Lasem dan dimakamkan, yang hingga kini tempat makam tersebut sebagai makam yang dihormati oleh masyarakat yang terdapat di Dusun Caruban, Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem.